bukti, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat seret ke pengadilan. Takbir. Gak mau Pak Prabowo itu orang cerdas, bos. Orang mau misahin Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, nggak bisa. Ini kita ini malam ini mau istighosah mendoakan bangsa Indonesia karena lagi bahaya iki. Akeh sing adu domba. Presiden kita diadu domba supaya pecah kongsi. Presiden Prabowo diadu domba karo Pak Jokowi. Pak Jokowi diadu domba karo Bu Mega. Ibu Mega diadu domba karo SBY. SBY diadu domba karo Fufu Fafa. Macem-macem lah. Kata Pak Prabowo, jangan pisahkan aku dan dia. Gak mau Pak Prabowo itu orang cerdas, bos. Orang mau misahin Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, nggak bisa. Orang memisahkan Pak Jokowi Bu Mega, nggak bisa. Kedelengin doang orang akur ga. Semuanya hatinya demi bangsa dan negara Indonesia. Orang-orang yang sudah ditakdirkan Allah di atas. Untuk apa? Untuk menjaga, untuk menjadi pemimpin bangsa. Pasti di dalam hatinya ada kecintaan kepada bangsa dan negara Indonesia. Semuanya saya yakin tidak mau bangsa dan negara Indonesia ini hancur kembali ke zaman dahulu kala. Masing-masing daerah gawe kerajaan dewek. Blitar gawe kerajaan sendiri, Tulung Agung bikin kerajaan sendiri, Solo bikin kerajaan sendiri, Banten bikin kerajaan sendiri. Masing-masing gampang diadu domba, masing-masing gampang peperangan. Sekarang ini ketika sudah ada Indonesia, saudara, kita ini aman, tentrem, kertara harja. Hari Arab jadi malaikat KB mora bisa korupsi setitik karena kena mau manusia aja. Ini tujuannya pemimpin kita Pak Prabowo untuk bangsa negara, Pak Jokowi untuk bangsa negara, Pak Ibu Megawati untuk bangsa negara, SBY untuk bangsa negara, Gus Dur untuk bangsa negara, Pak Muhaimin untuk bangsa negara, PBNU untuk bangsa negara. Tetapi manusia KB tujuannya baik, tapi kita lamun bisa mesin ngarep mekononku iku arane manusiawi, Bu. Ngerti teh boten nyengir-nyengir mekenen ki, Bu. Semuanya untuk bangsa negara kita. Tetapi karena manusia itu wataknya itu seperti watak asalnya. Asalnya manusia itu adalah dari sperma, Bu. Sperma itu kalau kita belajar ilmu biologi, kita ini belajar ilmu biologi ketika ning sanawiyah. Ada zigot segala macam, bahwa manusia ketika dia itu menjadi sperma itu jumlahnya jutaan masuk ke rahim wanita, tapi yang nyampe pertama hanya yang paling cepat nyampenya inilah ke dinding rahim wanita yang akan menjadi anak. Yang lainnya itu mati. Kenapa? Karena kalau sudah ditempatin satu, yang lain tidak bisa. Jadi manusia itu asalnya musabakoh. Manusia itu nih sekarang ini kitalah yang terbaik dari saudara-saudara kita yang jumlahnya jutaan itu. Waktu malam-malam abah kita karo emak kita kitalah yang pertama, yang terhebat. Kemudian kita menjadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian dibentuklah oleh Allah laki-laki atau perempuan, dikasih nyawa oleh Allah, dilahirkan. Dialah yang terbaik, dialah pemenang.
Nah, manusia masih ingat waktu dheweke ning jero rahim rebutan karo dulur-dulure. Maka walaupun tujuannya bagus semua, tapi ada persaingan. Iku persaingannya namanya persaingan politik. Persaingan politik itu wajar. Tapi tidak bisa diadu domba untuk menyengsekarang rakyat, nggak bakal mau mereka. Mereka itu hanya mau bersaing politik dengan tujuan sama, yaitu demi bangsa dan negara. Lah musuh-musuh ini ngadu domba agar negara kita hancur. Rela apa tidak kalau ada orang mengadu domba pemimpin-pemimpin kita agar bangsa dan negara kita hancur? Ya. Lawan apa lawan? Ya. Hancurkan apa tidak? Hancurkan itu orang-orang yang mau mengadu domba Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi, yang mau mengadu domba Bapak Jokowi dan Ibu Mega, yang mau mengadu domba Ibu Mega dengan SBY, yang mau mengadu domba Bapak Prabowo dengan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Hancurkan ya Allah, sehancur-hancurnya. Kenapa? Kalau pemimpin-pemimpin kita itu sudah bisa diadu domba, maka lemah kekuatan kita. Banten niku Pak, Banten cerita gimana? Bukan karena saya orang Banten membanggakan Banten, tetapi memang dalam buku sejarah Banten tidak bisa dimasuki oleh musuh kecuali oleh pengkhianat yang dari dalam Banten sendiri. Sultan Hasanuddin ketika jadi sultan didatangi oleh siapa itu orang Belanda itu? Bukan, yang pertama kali datang dari Eropa ke Indonesia ini, ke Nusantara, itu pertama datang ke Banten, mau dagang katanya. Akhirnya diterima oleh orang Banten. Pas dagang dia memonopoli, diusir sama orang Banten. Kemudian pada zaman Sultan kedua Maulana Yusuf juga diusir. Pada Sultan Maulana Muhammad tidak bisa menguasai. Pada zaman Sultan Abdul Mafahir mulai perang 1630. Pada saat Sultan Agung Tirtayasa puncak peperangan VOC Belanda dengan Kesultanan Banten. Nggak bisa menang itu musuh-musuh Banten. Tapi ketika diadu domba oleh Belanda antara ayah dan anak, akhirnya anaknya ini mau memberontak pada ayahnya. Musuh sudah ada di istana sendiri, barulah bisa ditaklukkan. Dan kelakuan seperti ini bukan hanya Banten, seluruh bangsa Nusantara itu adalah para pejuang petarung yang siap perang. Ki wong Blitar ki siap perang kabeh ki. Senajan kedelenge pada lemes siki mah. Kenapa? Karena bukan masa perang. Kalau masa perang semuanya ini saya yakin